Berapa kali aku tuh bilang sama bapakku ya, bapak boleh nikah asal jangan sama dia gitu. Pak, aku tuh sakit hati pak, dan itu keturutan. Rasa sakitnya itu sama teman-teman. Untuk sosisnya seperti yang teman-teman lihat datang ya kalau langsung ditaruh gini. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu walaupun lewat online ya. Aku ini habis ngambil ini, disuruh sama majikan ya, ngambil dodol Cina sama ini kayak kerupuk ya. Nah ini dodol Cinanya. Ini aku lagi duduk sebentar di taman. Jadi aku tuh tadi pagi tuh habis gajian ya teman-teman. Seharusnya sih tanggal 1, cuman waktu tanggal 1-nya tuh aku bangunnya tuh kesiangan. Jadi si WC-ku udah berangkat kerja, akunya baru bangun gitu. Dan semalamnya itu kan si WC-nya nggak makan di rumah. Jadi dia pulangnya tuh jam 12-an, akunya udah tidur gitu. Enak banget ya pembantu ya. Majikan pulang udah tidur, majikan pergi kerja lagi masih tidur. Ya gitulah teman-teman. Jadi aku tuh alhamdulillah udah gajian, dan semalam itu ya, karena aku tahu paginya mau gajian, udah nggak bisa tidur. Semalaman aku tuh nggak bisa tidur, ya Allah, orang mau gajian bukannya seneng malah nggak bisa tidur aku tuh teman-teman. Jadi ini gaji aku ya, tuh gaji aku 5.000, sama yang 500-nya ini ada teman bayar utang 2 orang ini tadi dikirim lewat TNG. Jadi aku tuh kenapa nggak bisa tidur ya teman-teman, karena aku tuh bingung bagi-bagi uangnya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan yang selalu ribet pinjam duit ya, aku tuh bukannya nggak mau ngasih ya, aku sendiri tuh lagi bingung bagi-baginya. Jadi tadinya rumah aku tuh mau dikontrakin ya, orangnya udah DP 2 juta. Karena kan rumahnya ada 2, yang satu tuh nggak kepake gitu. Jadi kalau dikosongin kan sayang ya. Nah, udah DP 2 juta, uangnya udah dipakai. Ternyata tuh orangnya tuh minta semua rumahnya tuh dikosongin. Sedangkan ada 1 kamar tuh aku jadikan gudang karena emang barangnya kan banyak banget, mau dikemanain gitu. Lah orangnya kalau kamar belakangnya masih ada barangnya gitu, nggak mau nempatin. Maksudnya kurang ruangannya buat mereka karena mereka buat usaha sablon. Jadi kan otomatis uangnya harus dibalikin ya. Sedangkan DP 2 juta itu udah kepake gitu. Nah kemudian anak aku tuh minta motor karena apa, istrinya kan sedang di PT, mau ke Hongkong juga menantu aku tuh. Jadi kalau Sabtu pulang ke rumah dijemput, nanti hari Senin dianterin lagi ke PT gitu. Jadi kan mau pinjem terus kan ya nggak enak, masa tiap minggu pinjem sama saudaranya gitu ya. Nah terus sebenarnya anakku tuh udah punya motor dulu, udah aku belikan ya, cuman tuh lagi dipakai tuh diambil sama leasing. Dia belinya yang udah second, nggak taunya itu motor lagi dipakai tuh diambil, katanya itu motor tuh ada sengketa sama bank itu, jadi tuh itu motor lagi diincer gitu ya. Akhirnya tuh hilang begitu aja ya. Sekarang tuh lagi minta beli motor lagi. Nah bapakku lagi minta rujuk sama ibu tiri aku. Kan aku juga nggak tahu lah, seperti yang aku ceritakan di video yang lalu itu loh teman-teman, nggak ada yang nyuruh mereka itu cerai, sekarang minta rujuk gitu. Sedangkan istrinya itu udah nggak mau tinggal di situ, dan bapak akunya nggak mau tinggal di sana. Lah untuk apa rujuk ya kalau kata aku sih ya. Tapi bapak akunya kata anakku ya, kalau tiap malam nggak pernah tidur, mungkin wiridin aku biar akunya luluh, setuju gitu. Terus ya wiridin istrinya biar istrinya mau diajak rujuk gitu ya. Yang jadi pikiran aku tuh kayaknya ibarat luka tuh masih belum kering gitu, sakit hatinya tuh masih berasa banget gitu. Tapi aku juga karena pengalaman ditinggal ibuku waktu aku sedang di Singapura ya, jadi aku tuh takut banget. Sesuatu yang paling aku takutkan ya, kalau bapakku tuh tiba-tiba saja dipanggil, kemudian akunya di sini dan aku tuh belum bisa membahagiakannya gitu. Jadi ya ikhlas nggak ikhlas ya, yang penting asal bapakku bahagia. Jadi aku rencananya mau kirim uang buat bapakku nikah, buat anakku beli motor ya, entah motor second atau apa gitulah. Kemudian buat ngembaliin DP-nya orang yang ngontrak itu. Sedangkan akunya bulan ini tuh liburnya ada 7 ya teman-teman, 7 kali libur karena Imlek itu 4 hari berturut-turut, 10, 11, 12, 13, 4 hari berturut-turut, dan minggunya kan ada 4 ya. Jadi liburnya tuh ada 7, ketambahan Imlek 3 hari. Ya otomatis kan aku juga harus punya pegangan ya. Makanya ya Allah Gusti, aku tuh ya kayak badan tuh kalau misalnya buat kerja capek sedikit tuh udah gampang capek, gampang sakit gitu ya. Pengen cepet-cepet nabung, kemudian pensiun gitu. Tapi setiap bulan tuh ada aja ya
Jadi bulan ini nih aku tuh udah janji gitu ya. Oke lah nggak apa-apa, bulan ini aku ngurusin buat orang rumah gitu. Bulan depan aku mulai nabung. Tapi setiap kali mau gajian tuh ada aja. Pokoknya setiap kali mau gajian ada aja pokoknya tuh. Dan aku tuh ya yang paling aku nggak ikhlas sebenarnya bapakku rujuk lagi, aku tuh kayak beneran nggak ikhlas lah kalau harus jujur sih aku tuh teman-teman. Tapi ya gimana ya, di sebelah sisi aku tuh pengen bapakku bahagia gitu. Tapi di sebelah sisi yang lain jangan sama dia gitu ya Allah Gusti ya. Tapi ya gimana, beneran aku tuh kayak gimana ya, nangis di batin gitu, kayak nggak ikhlas, bener nggak ikhlas. Ini apartemen tempat aku bekerja ya teman-teman. Semakin mendekati hari Imlek, dekorasinya udah mulai dipasangin, merah semua berpadu dengan warna keemasan. Dan jeruknya udah dikasih lesi atau angpau ya teman-teman. Tuh yang kemarin kan belum dikasih lesi ya. Mungkin kosong ini, nggak ada isinya. Nah kemudian ini rame banget ya, ada apa ini? Itu loh, jasa menulis kata-kata harapan dan doa untuk tahun depan gitu. Jadi ini tuh kayak kaligrafi lah kalau bahasa Arab mah ya. Ini mah versi Cinanya. Nah, yang saya bilang kemarin ya, ini tuh sebenarnya bukan kios toko bunga gitu. Jadi dirubah mendadak jadi toko bunga ini karena menjelang Imlek aja. Imleknya masih semingguan lagi. Nah, yang jualan cemilan udah mulai laris nih. Pada nyetok cemilan, manisan. Ini aku mau beli mie daging bebek untuk si Uceku ya. Udah keluar tadi beli satu untuk kakek doang, dianya mau. Biasanya kalau ditawarin ya aku mau turun, mau beli mau enggak gitu. Bilangnya enggak, aku mau makan di luar. Sekarang nggak dibeliin, nyuruh beli lagi. Ya nggak apa-apa sih ya, di rumah nggak ada kerjaan. Jalan-jalan. Ayo siu admin. Siu admin.飲乜嘢？熱奶茶。熱奶茶。熱奶茶。我知，我梗係睇到啦，點找錢嘅？乜嘢？ Semangkok mie daging bebek itu ya harganya 31, tapi kalau lewat dari jam 11 harganya tuh $48. Ini aku OTW pulang ke rumah ya. Jadi transportasinya itu menggunakan perahu, nyebrangnya itu bayarnya murah $2,5. Aku kadang bertanya-tanya loh teman-teman. Aku tuh sering dibikin kesel sama anak, sama orang tua. Apakah ini hukum karma atau balasan karena aku waktu masih muda tuh ya sering bikin kesel orang tua gitu. Jadi sama Allah tuh nih yang dirasakan sama orang tua kamu nih. Dulu kamu sering bikin kesel mereka, sekarang gantian. Apa begitu ya teman-teman? Kapalnya udah mau nyandar ya teman-teman. Emang nyebrangnya tuh cuman sebentar. Kayaknya tuh nggak ada 10 menit. Padahal kan aku bisa saja ya bilang sama anakku, ya kamu mau beli motor, mau beli apa, kalau punya uangnya ya silakan gitu. Tapi aku tuh nggak bisa bilang gitu tuh teman-teman. Ya mungkin di mulut aku tuh bisa marah. Mungkin orang yang nggak tahu marahin anakku sadis banget. Tapi di hati aku ya nggak bakalan tega. Sama kayak bapakku tuh, kan aku bisa aja bilang ya bapak mau nikah, mau cerai, mau tinggal di mana ya terserah bapak. Kalau bapak punya uang ya silakan. Aku bisa kan ngomong gitu. Tapi aku tuh nggak tega. Jujur kayak aku tuh ingin membahagiakan semua orang, tapi tuh nggak ada satupun yang ingin melihat aku bahagia. Berapa kali aku tuh bilang sama bapakku ya, bapak boleh nikah asal jangan sama dia gitu. Pak, aku tuh sakit hati pak, tapi bapakku tuh nggak peduli gitu. Pokoknya udah harga mati harus rujuk gitu. Terserah kamu mau suka mau enggak. Terus kenapa sih aku tuh harus peduli gitu sama orang yang nggak pernah peduli sama aku? Kenapa aku tuh harus terbebani gitu? Sebenarnya itu udah sifat aku teman-teman, bukan cuma sama keluargaku, sama teman-teman aku juga gitu. Kalau aku lagi tidur siang terus ada teman bilang, "Saya ibuku butuh duit," langsung aku itu turun ke Seven ngetut,
Tapi kemarin waktu aku kan uangnya di tangan orang semua, aku libur nggak ada uang, pinjam 100 aja ke sana ke sini nggak ada yang ngasih loh. 100, ada satu orang mau ngasih 100, katanya akunya harus datang ke sana. Nah kalau aku punya uang ya ngapain aku harus ke sana? Ke sana nggak butuh ongkos, cuma 100 loh, bukan 1000, bukan 10.000 yang harus ketemu tatap muka naruh jaminan. Tapi aku tuh nggak kapok ya, walaupun sering dikecewakan tuh, tetep lagi sibuk-sibuknya masak. Mbak beliin kopi, nanti minggu dibawa ya. Iya, aku cepet turun sampai lupa nggak pakai jaket, naik lagi lupa kartunya nggak kebawa, sampai aku kata orang tokonya supaya dapat harga diskon harus belanja $200. Aku nggak niat-niat belanja supaya si kopinya itu dapat diskon. Ketika kopinya itu dibawa libur, temen akunya malah nggak mau ketemuan. Aku bolak-balik nyangking-nyangking kopi coba. Tapi apa aku kapok? Enggak. Apa temanku minta maaf sekedar basa-basi? Enggak. Tapi aku anggap lunas saja, udah aku anggap nggak ada apa-apa. Jadi aku tuh sebenarnya mungkin lebih tepatnya bisa dibilang bodoh lah. Gue kadang kesel sama kebodohan aku sendiri, tapi aku nggak bisa. Kalau misalnya ada orang minta bantuan terus akunya bisa, aku bilang nggak bisa tuh nggak bisa. Kalau misalnya ada orang pinjam duit, akunya ada, aku tuh nggak bisa bilang nggak ada tuh. Kadang-kadang tuh aku kesel sama sifat aku sendiri tuh. Aku dulu kerja 2 tahun ya, uangnya habis sama suami. Di situ aku merasa bersalah banget. Aku mengabaikan keluarga aku. Di situ aku berjanji, aku akan lebih peduli sama keluarga aku. Aku bilang sama diri aku sendiri, nggak apa-apa uangku habis asal sama keluarga aku, bukan sama orang lain. Dan itu keturutan. Rasa sakitnya itu sama, teman-teman. Maaf ya teman-teman, jangan salah paham. Aku menangis bukan karena menyesal uangku sudah habis sama keluargaku, tidak, sama sekali tidak. Aku cuman menyesalkan kenapa nggak ngerti sama perasaan aku gitu. Kenapa sepertinya nggak peduli gitu. Aku mau sakit hati mau enggak, kayaknya aku tuh nggak punya suara gitu. Aku mau setuju mau enggak, pokoknya harus rujuk lagi. Itu yang aku sangat sesalkan itu loh teman-teman. Yang bikin aku sakit hati tuh itu. Videonya aku lanjut di rumah nih ya teman-teman. Masih edisi bersih-bersih. Jadi hari ini aku nyuci kipas. Oh iya, tadi aku sudah kirim uang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil melihat aku beraktivitas, aku mau membagikan satu cerita yang sangat bagus menurut aku ya. Ada seorang anak, dia itu sangat soleh sekali. Setiap hari dia ke masjid untuk belajar mengaji. Kemudian suatu hari dia bilang sama ibunya dia nggak mau lagi belajar mengaji di masjid. Dia bilang di masjid itu banyak sekali orang yang ngegibah, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, bahkan ada yang tidur-tiduran di dalam masjid. Itu membuat dia tidak fokus dalam belajar mengaji. Dia bilang tidak mau lagi ke masjid. Keesokan harinya si ibu itu tidak kehabisan akal. Si ibu itu memberi anaknya segelas air penuh full 1 gelas. Kemudian si ibu bilang, "Nah, coba kamu putari masjid 3 kali sambil membawa segelas air ini dan jangan ada yang tumpah. Jangan sampai setetes pun dari air segelas ini tumpah." Si anak itu kemudian menurut. Besok paginya dia mengelilingi masjid berputar-putar selama 3 kali sambil fokus melihat ke gelas itu supaya airnya jangan ada yang tumpah. Kemudian sepulangnya dari masjid, si ibu bertanya kepada si anak, "Apakah di masjid masih ada orang yang ngegibah?" Si anak bilang, "Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah fokus sama gelas aku." Kemudian si ibu bertanya lagi, "Apakah masih ada yang bercanda-canda ataupun tidur-tiduran?" Si anak itu bilang, "Bu, aku tadi tidak melihat orang sekitarku karena aku fokus pada gelas yang aku pegang supaya airnya tidak tumpah." Kemudian si ibu bilang apa? "Itulah pelajaran hidup yang harus kamu ambil ya nak. Kamu fokus saja sama tujuan kamu, tidak usah melihat ke orang lain apa yang sedang mereka lakukan. Kalau kamu fokus dengan tujuan kamu, mereka semua mau ngapain pun tidak akan mengganggu konsentrasi kamu." Menurut aku ini cerita yang sangat bagus ya teman-teman. Fokus saja sama tujuan kita, tidak usah terlalu mengurusi apa yang orang lain lakukan. Gak pernah kerja berat ya, bawa segitu aja tuh ngos-ngosan kayaknya tuh. Ya Allah, beneran apa aku udah kegemukan ya? Nah ini malam harinya aku mau bikin martabak untuk aku sendiri ya teman-teman. Isinya itu sosis, saya kasih bawang polong dan telur. Martabaknya sangat simple. Teman-teman kalau mau mencobanya silakan, ini tuh enak banget. Untuk sosisnya seperti yang teman-teman lihat tadi ya, disangrai dulu, pakai minyak sedikit aja. Jadi kalau sosis kan takutnya nanti nggak matang ya kalau langsung ditaruh gini.
Enak banget ini tuh teman-teman. Saya makannya sama saus sambal. Jadi ini martabak menggunakan kulitnya lumpia ya teman-teman. Enak, gurih. Isiannya telur, biasa telurnya dikasih garam, kemudian lada, kemudian penyedap. Videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.